Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya. Daerah yang menjadi persinggahan Portugis pertama kali di Nusantara adalah apakah A. Malaka, B. Maluku, C. Banten, D. Aceh, E. Demak. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, Portugis pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1511 di Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1512 pergi ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Ebru. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, yaitu Malaka. Lalu bangsa lain, Spanyol pertama kali datang di Maluku, sedangkan Belanda pertama kali datang di Banten. Jangan sampai salah ya. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya. Sejarah berbeda dengan karya fiksi. Di dalam sejarah ada unsur apakah A. Hayalan, B. Imajinatif, C. Fantasi, D. Empiris, ataukah E. Angan-angan. Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita bahas. Empiris berarti berdasarkan pengalaman-pengalaman atau observasi dan penelitian. Sehingga pengertian sejarah sebagai ilmu berarti sejarah adalah peristiwa yang benar terjadi berdasarkan metodologi penelitian. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Kegiatan USSR dalam bidang ekonomi untuk membantu negara-negara blok timur adalah apakah A. Kominform, B. Nikita Plan, C. Molotov Plan, D. Khrushchev Plan, ataukah E. Brezhnev Plan. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Berarti soal ini ditanyakan adalah kebijakan Uni Soviet. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Molotov Plan, karena Molotov Plan merupakan bantuan ekonomi yang diberikan Blok Timur atau USSR atau Uni Soviet untuk negara-negara Eropa bagian timur. Ingat ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Molotov Plan. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan yang mendasari lahirnya Jong Java adalah apakah A. Pasundan, B. Rukun Jawa, C. Sekar Rukun, D. Raksoru Mekso, E. Trikoro-Darmo. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, Trikoro-Darmo merupakan organisasi pemuda pertama yang dibentuk pada 7 Maret 1915 yang kemudian berubah menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Trikoro-Darmo. Trikoro-Darmo nanti berubah menjadi Jong Java. Kemudian dari sini muncul organisasi kedaerahan lainnya seperti Jong Cilebes, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain sebagainya. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Apakah merek sendal yang pernah dan sering dipakai Soekarno? Apakah A. Bata, B. Cabe, C. Indo, D. Kata, E. KT. Jawabannya kira-kira apa ya? Nah, merek sendal yang sering dipakai oleh Presiden Soekarno adalah Bata. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Dalam penelitian sejarah, ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu apakah A. Heuristik verifikasi interpretasi historiografi, ataukah B. Heuristik interpretasi verifikasi historiografi, ataukah C. Heuristik historiografi verifikasi interpretasi, ataukah D. Historiografi heuristik verifikasi interpretasi, ataukah E. Heurisme verifikasi interpretasi dan historiografi. Kira-kira jawaban tepat yang mana ya? Nah, tahap-tahap penelitian sejarah ada 4. Yang pertama adalah heuristik atau mengumpulkan sumber. Lalu yang kedua ada verifikasi atau menilai sumber. Lalu yang ketiga ada interpretasi atau menafsirkan sumber. Dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sumber. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi.
Siap UTBK 2022. Mari kita bahas soalnya ya. ABRI memainkan peran penting pada masa Orde Baru melalui doktrin dwi fungsi ABRI, yaitu sebagai apakah A. alat utama penjaga kedaulatan bangsa dan negara, ataukah B. pembina masyarakat di dalam dan luar negeri, ataukah C. stabilisator dan dinamisator masyarakat, ataukah E. kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus kekuatan sosial politik, ataukah E. mitra lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mari kita bahas soalnya ya. Di sini yang harus digarisbawahi adalah dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI berarti ABRI ini mempunyai peran ganda, yaitu selain sebagai militer juga bisa duduk sebagai di kursi pemerintahan sipil. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus kekuatan sosial politik. Dwi fungsi ABRI. Bagaimana? Gampang kan?